Shalom kepada kita semua jemaat-jemaat Tuhan. Selamat pagi, dan sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi yang indah ini, mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, biarlah hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan pada pagi yang indah ini. Mari kita menyembah Dia, naikkan doa kita kepada Dia. Mari kita bersyukur karena pada pagi yang indah ini kita dapat memuji menyembah Dia. Mari kita sembah Dia.
kemuliaan-Mu tercurah ya Bapa, tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami telah berucap syukur. Amin. Mari kita terus menyembah Dia.
Amin. Allah yang beserta kita, amin. Mari kita teruskan pujian kita yang mengatakan, terpujilah namamu ya Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, buatan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Sama-sama katakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Sama-sama katakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu, Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Sama-sama kita katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan.
ya Bapa. Segala hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Engkaulah Bapa, Engkaulah ya Bapa yang setia, Engkaulah Bapa yang baik. Engkaulah Allah yang setia ya Bapa.
Di takhtamu kau kuagungkan, kuasamu sungguh nyata. Hanya kau yang disembah, Raja segala raja. Di takhtamu kau kuagungkan, kuasamu sungguh nyata. Hanya kau yang disembah, Raja segala raja. Di takhtamu kau kuagungkan, kuasamu sungguh nyata. Hanya kau yang disembah, Raja segala raja. Di takhtamu kau kuagungkan, kuasamu sungguh nyata. Hanya kau yang disembah, Raja segala raja.
Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Tak dapat kami balas ya Bapa segala kebaikan-Mu ya Bapa dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini saja yang kami mampu lakukan ya Bapa. Menyembah Engkau ya Bapa. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Menyenangkan hati Engkau Tuhan. Oh, kiara Bapa Base. Terima kasih ya Tuhan atas jamahan-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Mengalir, penuhi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih ya Bapa. Sungguh indah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Biasa persembahan penyembahan kami ya Bapa. Naik di altar-Mu. Menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau dan menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami naikkan hanya kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada pada pagi ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, saya akan bawa kita dalam doa. Haleluya Bapa, Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun anak-anak Tuhan berada pada hari ini, Engkau Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami. Biar kuasa firman-Mu Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan, dilepaskan Tuhan, menjadi berkat bagi setiap pribadi kami. Biar semua itu adalah daripada Engkau Bapa. Roh Kudus, Engkau menyertai semuanya Tuhan. Begitu juga ibadah kami hari ini Tuhan. Biar kuasa hadirat Tuhan yang tidak pernah terbatas memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pada hari ini saudara-saudari, kita akan belajar sesuatu dalam firman Tuhan mengenai 12 pengintai. 12 pengintai. Subtema saya di sini adalah pola pikir yang menakluk setiap masalah, yang terdapat di dalam Bilangan pasal 13 ayat 25 hingga 33 dan Bilangan 14 ayat 1 hingga 10, 36 hingga 38. Saudara, pada hari ini kita akan belajar di mana pola pikir yang menakluk setiap masalah. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5 mengatakan, kami mematahkan setiap orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, betapa pentingnya pola pikir yang menakluk setiap masalah. Pola pikir yaitu mindset ini menentukan bagaimana kita memandang sebuah potensi, yaitu kecerdasan, tantangan dan peluang sebagai sebuah proses yang harus diupayakan dengan ketekunan, kerja keras dan usaha untuk tercapainya tujuan kita. Di mana bisa kita memiliki pola pikir yang menakluk setiap masalah,
kita dapat menerima tantangan dan sungguh-sungguh menjalankannya. Kita tetap berpandangan ke depan daripada kegagalan hidup kita. Kita tetap berpandangan positif. Makanya sangat penting ya, pola pikir yang menaklukkan setiap masalah di sekitar kita dalam kehidupan kita. Saudara, pada hari ini saya tahu di musim ini di mana keadaan norma baru yang melanda setiap kita, gereja-gereja Tuhan, dan banyak hal yang kita perbaharui dan hadapi, baik itu baik ataupun baik itu tidak baik. Ya, keadaan ini akan mempengaruhi cara pikir kita. Apa respon kita dengan keadaan ataupun masalah yang ada di sekeliling kita pada saat ini. Okey, keadaan ini akan mempengaruhi cara pikir kita. Bagaimana respon kita dengan keadaan ataupun masalah. Di sini ada persoalan untuk saya dan anda. Adakah selama ini di musim ini kita orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik dalam situasi ini? Adakah kita orang yang mudah putus asa? Adakah kita menyalahkan Tuhan ataupun menyalahkan sesiapa untuk sesuatu situasi yang buruk sehingga kita seringkali bersungut-sungut? Dan bagaimana cara fikir anda dan saya pada saat ini di saat kita menghadapi situasi yang memerlukan keputusan tertentu? Saudara, semua ini adalah bergantung kepada pola pikir kita. Adakah pola pikir kita ini menakluk setiap masalah ataupun masalah itu menakluk pola pikir kita? Makanya saudara, hari ini kita akan belajar sesuatu kisah di Alkitab tentang 12 pengintai yang diutus mengintai tanah Kanaan. Ini terdapat dalam Bilangan pasal 13 dan Bilangan pasal 14. Kita boleh renungkan nanti tentang cerita ini ataupun tentang kisah 12 pengintai ini secara penuh ya. Ringkasan di sini di mana Tuhan memerintahkan kepada Musa agar ia mengutus 12 pengintai ke tanah Kanaan, yakni tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya yaitu bangsa Israel. Ke-12 pengintai itu bertugas untuk mengintai, mengamat-amati tanah perjanjian, bagaimana keadaan tanahnya, bagaimana keadaan tanahnya, adakah subur. Ya, ini adalah tugas mereka untuk pergi mengintai seberapa kuat bangsa yang menghuninya. Mereka ini adalah orang-orang yang dipilih dari 12 suku Israel. Ke-12 pengintai ini pergi mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Selama 40 hari mereka pergi mengintai tanah perjanjian. Memang negeri itu adalah tanah yang subur seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham, yakni tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Tetapi ada banyak bangsa juga yang menjadi penghuni tanah Kanaan dan secara manusia mereka adalah bangsa yang cukup kuat. Di sini kita akan belajar sesuatu daripada karakter dan pola pikir 12 pengintai ini ketika mereka kembali dari pengintaian dan membawa kabar kepada Musa dan bangsa Israel. Yang pertama, kita akan baca dan renungkan apa kabar daripada 10 orang dari 12 pengintai, yaitu dari sudut pandang yang negatif. Ini yang terjadi seperti dalam ayat firman Tuhan dalam Bilangan 13 27 hingga 28 dan ayat 31. Ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri ke mana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar juga. Keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pergunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu kerana mereka lebih kuat daripada kita.
Dan ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Kalau kita lihat ayat 27, 28, 29, 31, 32 dan 33 ini saudara, di mana pola pikir 10 pengintai ini adalah mereka berfokus kepada besarnya masalah, kepada besarnya raksasa yang ada di tanah perjanjian. Mereka berfokus kepada berapa besarnya masalah sehingga berdampak kepada kepercayaan diri mereka. Mereka berasa kecil dan tidak kemampuan. Apa yang mereka nyatakan dalam ayat 28, di negeri bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak ini adalah raksasa. Mereka ini orang yang besar, ya. Itu makanya kenapa pola pikir 10 pengintai ini diliputi oleh perasaan ketakutan. Ya, mereka fokus kepada berapa besarnya raksasa masalah sehingga berdampak kepada kepercayaan diri mereka saudara. Sehingga mereka merasa kecil dan tidak kemampuan. Kalau kita lihat ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Belalang itu kecil saudara. Itu kenapa pola fikir 10 pengintai ini, di saat mereka fokus kepada besarnya masalah, mereka itu akan membawa dampak kepada mereka hilang kepercayaan diri, merasa kecil dan tidak ada kemampuan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, walaupun sebelum ini banyak rintangan lain yang bangsa Israel lalui dan lewati bersama Tuhan, di mana penyertaan Tuhan itu begitu nyata mereka alami setiap hari saudara. Itu makanya apa yang kita belajar daripada pola pikir 10 pengintai ini adalah mereka berfokus kepada besarnya masalah yang ada di depan mereka. Di mana pola pikir negatif ini akan mempengaruhi perkataan. Kalau kita melihat dalam ayat 29, 31, 32 dan 33, ini adalah perkataan daripada 10 pengintai kepada Musa dan Harun dan kepada bangsa Israel pada masa itu. Pola pikir adalah cara berfikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap kita, sikap seseorang. Ini juga pola pikir negatif 10 pengintai ini sehingga mempengaruhi perkataan mereka yang membuat umat Israel takut dan memberontak. Hati-hati dengan perkataan kita saudara. Melalui perkataan kita ini akan membuat orang yang mendengar akan mengalami rasa takut, akan memberontak, akan bersungut-sungut kepada Tuhan, akan melakukan sesuatu hal yang negatif. Ini adalah berdampak dari pola pikir yang negatif daripada 10 orang pengintai. Mari kita lihat apa respon umat Israel di saat mereka mendengar kabar busuk ini. Di saat mereka mendengar kabar busuklah kita lihat Bilangan 13:32 mengatakan mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Hati-hati dengan kabar busuk yang kita dengar di sekeliling kita. Itu juga akan mempengaruhi pola fikir kita. Mari kita lihat apa respon umat Israel terhadap berita busuk yang mereka dengar daripada 10 orang pengintai ini. Bilangan 14 ayat 1 mengatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ayat 3, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini
supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Ayat 4, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Ayat yang kelima, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Di sini kita melihat satu respon yang negatif daripada umat Israel, ya, melalui kabar busuk ini mempengaruhi pola pikiran 10 pengintai ini dan akhirnya mempengaruhi perkataan mereka sehingga mereka membuat umat Israel takut dan memberontak. Ya, di dalam respon umat Israel ini mereka mengeluarkan suara nyaring dan menangis, ya. Ayat yang pertama, segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Mereka mengalami satu tekanan, saudara. Mereka juga bersungut-sungut kepada pemimpin mereka. Kalau kita berada di tempat mereka, saya percaya mereka mengalami satu stres yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mereka sudah terpengaruh dengan perkataan 10 orang pengintai ini, sehingga mereka mengeluarkan suara yang nyaring. Kalau kita sudah mengeluarkan suara yang nyaring, itu bermaksud tekanan kita, beban kita yang kita alami itu sangat berat, ya. Stres yang berlebihan, dan menangis. Mengapa umat Israel takut? Di sini kita belajar sesuatu. Mengapa umat Israel takut? Kenapa mereka mau mendengar berita ataupun kabar busuk daripada 10 pengintai ini? Karena saudara, karena mereka berfokus kepada kesulitan sehingga tidak mahu maju meraih berkatnya di tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan bagi mereka. Ya, makanya saudara, dalam hal ini bangsa Israel bersungut-sungut. Ya, mereka bersungut-sungut, dan apa yang mereka lakukan? Mereka seperti ingin kembali ke belakang, melihat ke belakang kembali. Ya, mengapakah Tuhan? Persoalan dalam perkataan mereka, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ya, mereka berkata seorang kepada yang lain, saudara. Sehingga melalui perkataan ini mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ini adalah hasil dari pola pikir yang negatif, yang sangat mempengaruhi kehidupan kita, yang sangat mempengaruhi perkataan kita, yang sangat mempengaruhi karakter kehidupan kita, saudara. Ya, dalam hal ini umat Israel mereka lupa bahawa Tuhan pernah berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka, dan akibatnya mereka menganggap orang kuat dan kota berkubu sebagai halangan yang tidak akan mungkin disingkirkan. Mereka tidak melihat semua itu sebagai satu kesempatan untuk meraih kemenangan yang Tuhan akan berikan untuk menggenapi janjinya bagi bangsa Israel. Ini respon mereka, saudara. Saudara, mungkin kita pernah memandang sesuatu dari sudut negatif. Mungkin selama dalam kehidupan kita dalam satu situasi, kita pernah memandang sesuatu dari sudut negatif. Seperti mana 10 orang pengintai ini. Ya, kita melihat sebuah gunung yang tidak mungkin kita daki, sehingga kita tidak mempercayai kuasa penyertaan Tuhan. Sehingga kita tidak yakin akan janji firman Tuhan. Ya, makanya saudara, bila kita memandang kesulitan jauh lebih besar daripada pengharapan akan masa depan yang cerah, maka tidak ada setitik kecerahan masa depan menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Makanya respon kita terhadap sesuatu situasi itu sangat penting, saudara. Ini adalah bergantung kepada pola pikir kita. Segala sesuatu dapat terjadi dalam hidup ini. Sesuatu mungkin akan terjadi. Ya, masalah dan pergumulan tidak pernah jauh daripada kehidupan kita, apalagi di musim seperti ini, apalagi di dalam keadaan seperti ini. Apa yang tidak pernah kita terfikir itu yang terjadi. Apa yang tidak pernah kita bayangkan itu yang terjadi pada saat ini, saudara. Makanya masalah dan pergumulan tidak pernah jauh dari hadapan kita. Tetapi fokuskan
pada apa yang ada di depan yang telah disediakan Tuhan dan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Apakah kita memandang apa yang berlaku di norma baru ini dengan sudut pandang negatif? Mungkin kita cemas, mungkin kita marah, mungkin kita takut, mungkin ada perasaan khawatir, mungkin kita tertekan dan banyak hal yang membuat pola fikir kita negatif. Ya, jadi jangan pandangan ini mempengaruhi kehidupan kita sekarang, supaya kita tidak cemas, supaya kita tidak marah, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak akan mengalami tekanan dalam kehidupan ini, saudara. Kita mendengar kabar-kabar yang tidak menyenangkan di sekitar kita, bahkan dalam keluarga kita, negara kita, seluruh dunia. Banyak kabar-kabar yang tidak menyenangkan yang kita dengar pada saat ini, saudara. Sehingga ini menghasilkan tekanan dalam kehidupan kita. Makanya saudara, mari kita lihat apa respon dan tindakan Kaleb dan Yosua yang akan membuat kita lebih optimis, ya. Optimis ini adalah menaruh harapan baik terhadap sesuatu, terus bersemangat dalam menjalani kehidupan. Mari kita lihat dan renungkan apa respon Kaleb dan Yosua. Kita lihat di dalam Bilangan 13 ayat 30 mengatakan, kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bilangan 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. 14 ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini adalah perkataan satu respon yang sangat positif dari Kaleb dan Yosua, saudara. Berbeza dengan pandangan 10 pengintai tadi, ya. Kaleb dan Yosua melihat hal yang sama, mereka melihat hal yang sama, tetapi mereka memiliki tanggapan yang berbeza. Kerana mereka melihat daripada sudut yang positif, karena Kaleb dan Yosua melihat dari sudut yang positif dan menyatakan dengan iman dan meyakinkan bangsa Israel bahawa Tuhan pasti memampukan mereka menaklukkan negeri itu, walaupun sekuat dan sehebat apapun para musuh, walaupun sekuat ataupun sehebat apapun raksasa itu, dengan meyakinkan mereka bahwa Tuhan menyertai mereka. Kita melihat dua perbezaan di sini, saudara. Ya, Kaleb, apa yang Kaleb lakukan adalah dia mententramkan hati. Mari kita hari ini membawa damai, membawa ketenangan. Macam manapun keadaan di sekitar kita, ada satu masalah dalam situasi kita, ya, mari kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, bawa hati yang membawa damai, bawa perkataan yang membawa damai bagi saudara kita, bagi saudara seiman kita, saudara. Apa yang dikatakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini adalah perkataan iman daripada Kaleb, ya. Walaupun dia juga melihat hal yang sama, apa yang ada di tanah perjanjian sama, apa yang dikatakan oleh 10 pengintai sama, saudara. Tetapi apa yang membezakan di sini adalah mereka memiliki tanggapan yang berbeza. Begitu juga dengan kehidupan kita pada hari ini, saudara. Apapun situasi, apapun keadaan, mari kita menjadi orang yang mengenal Yesus, yang tahu firman Tuhan. Mari kita belajar membawa perkataan kita untuk mententramkan hati
saudara kita, untuk membawa damai, membawa sukacita, menghiburkan orang di sekeliling kita, saudara. Apa yang Yesua katakan? Janganlah memberontak, jangan takut, sebab mereka akan kita telan habis. Tuhan menyertai kita, jangan takut. Itu adalah perkataan Yesua. Di sini kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa dalam karakter Caleb dan Yesua, ya. Sangat optimis. Mereka membawa satu semangat dalam setiap kehidupan umat-umat Israel pada saat itu. Berbeza dengan 10 pengintai ini. Makanya saudara, apapun yang kita alami pada saat ini, mari kita memandang dari sudut yang positif dengan iman dan meyakinkan orang di sekeliling kita, meyakinkan keluarga kita, meyakinkan bangsa kita, ya, bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyertai. Jangan ada perasaan takut di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam apa yang kita lihat ataupun belajar dari kisah 12 pengintai ini, saya mendapat 3 poin yang harus kita pelajari untuk kita memiliki pola pikir yang menakluk masalah. Dengan yang pertama adalah jangan fokus kepada besarnya masalah. Jangan fokus kepada besarnya masalah yang kita hadapi pada saat ini. Makanya hari ini saudara, mari kita palingkan pandangan kita yang selalu berfokus pada keadaan dan besarnya masalah di sekitar Anda dan saya. Tetapi pandanglah Tuhan, ya. Setiap masalah akan dapat selesai kalau kita tahu siapa Tuhan itu dan siapa kita di dalam Dia. Amin. Yesus itu sangat luar biasa. Kita mempunyai Tuhan di mana Tuhan itu sumber segala-galanya. Dia akan menyelesaikan, Dia akan menyertai kita, Dia akan menjaga, memelihara kita, saudara. Makanya jangan fokus kepada besarnya masalah, tetapi fokus kepada Yesus yang dapat menyelesaikannya. Amin. Dalam Roma 8:28 mengatakan, ini meyakinkan kita pada hari ini supaya kita jangan fokus kepada besarnya masalah kita. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya saudara, dalam apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun situasi kita pada saat ini di saat pandemik ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Amin. Mari kita percaya firman Tuhan, ya. Dalam badai sebesar apapun, mari kita percayakan hidup kita kepadanya. Dia yang pegang kendali hidup kita, saudara. Dia memegang kendali atas hidup saya dan Anda. Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Kita tidak pernah ditinggalkan, saudara. Makanya dalam apapun yang kita alami hari ini, mari kita berdoa minta kekuatan agar kita dimampukan untuk fokus mengarahkan hati kita kepada Yesus, ya. Berdoa, Tuhan, bagi saya kekuatan supaya saya fokus kepada Engkau, Tuhan. Bukan fokus kepada masalah yang saya alami pada saat ini. Bukan fokus kepada kabar-kabar yang tidak baik yang kami dengar pada hari ini. Hari ini saudara, mari kita berdoa minta kekuatan agar kita dimampukan untuk fokus mengarahkan hati kita kepada Yesus. Yesus yang menyelesaikan segala sesuatu untuk kita, saudara. Ya, pertanyaan di sini, apa menjadi fokus kita selama kita hidup di dunia? Baik pun pada masa ini, saudara. Mari kita belajar bersama-sama untuk melatih diri kita. Mulai hari ini, saudara, mari kita belajar bersama-sama untuk melatih diri kita untuk tetap fokus dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan. Walaupun keadaan pada masa ini, saudara, dalam musim pandemik ini mungkin akan menghentikan banyak hal-hal yang kita lakukan seperti biasa, tetapi tidak dapat menghentikan apa program Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah saatnya kita sama-sama untuk melatihkan diri kita supaya tetap fokus dalam kehidupan, dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita.
Ya, ini masanya kita fokus dengan apa tanggung jawab dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Di musim pandemik ini, lakukan sesuatu. Ya, dalam Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata kita harus tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya saudara. Yang kedua adalah untuk kita memiliki pola pikir ataupun mindset yang menakluk masalah. Yang kedua adalah jangan biarkan pola pikir negatif mempengaruhi pikiran dan karakter kita. Jangan saudara, jangan kita biarkan pola pikir negatif itu mempengaruhi pikiran kita, apalagi karakter kita, apalagi perkataan kita pada hari ini. Pola pikir adalah cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Apa yang kita fikirkan itu akan mempengaruhi cara kita melihat dan perkatakan. Di mana pola pikir ini adalah akar dari segala tindakan kita. Kalau kita memiliki pola pikir yang salah ataupun negatif, hal itu membuat kita kehilangan banyak hal, saudara. Ya, kalau kita memiliki pola pikir yang salah ataupun negatif, hal ini akan membuat kita kehilangan banyak hal. Seperti apa? Seperti kesempatan, seperti impian dan harapan dan keselamatan dalam kehidupan kita. Makanya saudara, hari ini dalam 2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Hari ini saudara, jangan biarkan pikiran kita disesatkan oleh iblis. Jangan biarkan pikiran kita dipengaruhi oleh kedagingan melalui cara musuh iblis mempengaruhi pikiran kita pada saat ini, saudara. Ketika segalanya membingungkan atau samar-samar, atau pikiran kita dipenuhi dengan perasaan cemas, takut, penuh kebimbangan, stres, dan kelebihan beban, itu bukan daripada Tuhan, saudara. Itu bukan daripada Tuhan. Makanya jangan izinkan pikiran kita disesatkan seperti apa yang terdapat dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Ya, seperti Hawa diperdayakan ular itu dengan kelicikannya. Hati-hati saudara, hati-hati, jangan kita izinkan pikiran kita disesatkan. Kalau kita mengalami cemas, takut, banyak kebimbangan, stres dan kelebihan beban, itu bukan daripada Tuhan. Tuhan tidak mau kita stres. Tuhan tidak mau kita takut. Tuhan tidak mau kita cemas. Tuhan tidak mau kita dipenuhi dengan perasaan bimbang. Ya, kesederhanaan dalam Kristus sangat jelas, saudara, yaitu positif, damai, penuh iman dan tenang. Kalau kita mengalami pikiran yang positif, mengalami kedamaian, mengalami penuh dengan iman dan tenang, itu penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan. Apapun yang saya alami, saya percaya Tuhan. Apapun yang kita alami, di saat kita di tengah badai, di saat kita dalam satu masalah, kita tetap tenang. Itu adalah kita di dalam Kristus, saudara. Sangat sederhana. Kenapa saya mengatakan? Sebab dalam 1 Korintus 14 ayat 33 mengatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Makanya sangat penting untuk kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, miliki pola pikir yang menakluk masalah dengan jangan biarkan pola pikir negatif itu mempengaruhi pikiran dan karakter kita, saudara. Makanya dalam setiap apapun yang kita alami, mari kita selalu minta, Tuhan perbaharui pikiran saya, Tuhan. Tuhan lepaskan pikiran saya daripada beban-beban yang tidak membangun saya, Tuhan. Tuhan bebaskan saya pada stres, ketakutan, bimbang, boleh.
Pikiran kita harus selalu diperbaharui, saudara. Sebab dalam Efesus 4 ayat 23 mengatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan fikiranmu. Harus sentiasa diperbaharui. Makanya kita dapat menolak cara-cara berpikir dan bertindak yang salah. Pilihan ada di tangan Anda dan saya. Kalau kita tidak mengizinkan pola fikir negatif itu mempengaruhi pikiran dan karakter kita, kita tidak akan dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Kita akan sentiasa positif, kita akan penuh dengan damai sejahtera, kita akan mengalami ketenangan, saudara. Kita boleh menolak. Kalau kita izinkan hal itu bersarang di pikiran kita, kalau kita izinkan kebimbangan, ketakutan, stres itu bersarang di pikiran kita, itu maksudnya pikiran kita sudah disesatkan. Ya, kita dipengaruhi oleh kedagingan kita. Sebab ini adalah pekerjaan iblis. Berbohong adalah cara iblis memperoleh kekuasaan atas seseorang melalui fikiran. Ingat, saudara, iblis menggunakan cara berbohong ke atas setiap kehidupan orang-orang percaya melalui fikiran. Ya, musuh akan datang mengatakan kepada Anda dan saya, ya, kamu adalah orang yang gagal. Kamu tidak akan dapat menemui jalan keluar bagi satu masalah. Semuanya tidak akan berubah. Itulah yang terdapat dalam fikiran 10 pengintai. Kita tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Banyak raksasa sana, mereka memakan orang. Ya, ini adalah cara iblis berbohong, memperoleh kekuasaan atas kehidupan kita melalui fikiran kita, saudara. Makanya kita dapat menolak cara-cara berfikir dan bertindak yang salah. Itu adalah dari Anda dan saya. Karena apa? Fikiran positif tentu memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan manusia, saudara. Fikiran positif itu akan memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan manusia, yang akan memberi semangat dan rasa optimis untuk menjalani kehidupan. Itu adalah pikiran positif. Ya, Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan sudah mengatakan dalam firman Tuhan. Tuhan sudah mengatakan dalam firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kita, saudara. Sudah mengatakan semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Makanya hari ini, saudara, mari kita menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Poin yang ketiga, yang terakhir, kita harus terus memandang ke depan dengan iman, bukan ke belakang penuh ketakutan. Saudara, Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar di depan kita, bagi kita. Makanya kita harus berhenti melihat ke belakang dan terus fokus ke depan. Ya, saudara, kita harus memiliki iman yang percaya dengan mengandalkan Yesus sepenuhnya dalam kehidupan kita saat kita menjalani kehidupan di depan ini, saudara. Ya, terus memandang ke depan dengan iman walaupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Seperti Yosua dan Kaleb. Ya, mereka memandang dari sudut positif, ya, memandang dengan iman. Karena apa? Karena mereka tahu janji Tuhan. Karena mereka sudah melihat penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Karena mereka percaya dan mengandal Tuhan itu dalam kehidupan mereka, saudara. Makanya hari ini mari kita memiliki iman yang percaya dengan mengandalkan Yesus sepenuhnya dalam kehidupan kita saat kita menjalani kehidupan di depan ini. Ya. Filipi 3:13 mengatakan,
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, kenapa saya mengatakan tadi bukan ke belakang penuh ketakutan? Kalau kita melihat hal yang di belakang, semuanya tidak menyenangkan, ya. Kadang-kadang kita mengalami ketakutan. Ketakutan ini adalah salah satu penghalang untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan, saudara. Kerana rasa takut dalam diri orang percaya membuktikan bahawa ia meragukan kuasa Tuhan, janji Tuhan itu dalam kehidupannya. Makanya jangan pernah izinkan ketakutan itu menakluk kehidupan kita. Kerana Ayub pernah mengatakan dalam Ayub 3:25, "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku." Makanya jangan pernah mengalami ketakutan, jangan pernah mengalami rasanya cemas. Kalau kita takut, itu yang menimpa kita. Kalau kita cemas, itu yang mendatangi kita. Ayub sudah mengatakan, ya, mungkin persoalan kita pada hari ini, bagaimana dengan perkara di masa depan yang mungkin saja menakutkan? Ya, memang banyak hal yang menakutkan kita pada saat ini, saudara. Tetapi Filipi 4 ayat 6-7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Jangan khawatir. Kalau kita memandang ke depan dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, bahwa kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita, jangan takut, jangan izinkan perasaan takut itu dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu, saudara. Ya, kalau mungkin perasaan takut itu memang menghantui kehidupan kita. Kita manusia yang tidak sempurna. Tetapi jangan izinkan ketakutan itu menakluk hidup kita. Kerana apa, saudara? 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Tuhan tidak memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 1 Yohanes 4 ayat 4b, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kalau dunia mengalami ketakutan, kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh mengikut-ikut, ya. Kalau dunia takut, kita pun takut. Mana Tuhan kita, saudara? Kalau dunia takut, kita menjadi orang yang berani, orang yang percaya, ya. Kita yakin bersandar kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, sebab roh yang ada di dalam Anda dan saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Makanya apa yang kita perlukan ialah percaya. Apa yang kita perlukan pada saat ini adalah percaya. Jangan ada keraguan di dalam kehidupan kita. Rasa takut memang kita alami, saudara. Rasa takut itu memang akan kita alami dan rasai, itu adalah satu normal, ya, perasaan yang normal. Tetapi di sini jangan biar perasaan itu membuat kita hilang kepercayaan dan ada keraguan tentang pertolongan dan penyertaan dan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan biarkan perasaan itu membuat kita hilang kepercayaan. Ya, seperti apa yang dialami oleh umat Israel tadi. Mereka sudah melihat mukjizat penyertaan Tuhan selama dalam kehidupan mereka di padang gurun, saudara. Tetapi perasaan takut itu membuat mereka hilang kepercayaan dan hilang keraguan tentang pertolongan dan penyertaan ataupun janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan kehidupan Anda dan saya pada hari ini. Adakah dalam keadaan situasi ini kita masih melihat apa yang di belakang kita ataupun mengingati apa yang di belakang kita?
No, saudara, mari kita terus memandang ke depan, melihat apa visi dan misi Tuhan dalam kehidupan kita, memandang apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Banyak hal-hal yang perlu kita ubah di musim ini. Ya, jangan hanya kita duduk diam. Ya, sudahkah Anda berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita pelajari dalam hal ini? Ya, dalam di masa kita di musim pandemik ini, mungkin kita berdoa, ya Tuhan sembuhkan Tuhan, kita berdoa untuk setiap virus-virus yang ada di muka bumi pada saat ini. Tetapi sudahkah Anda dan saya berdoa, bertanya kepada Tuhan, tanya Tuhan, apa yang harus kita pelajari dalam hal ini? Dan apa yang harus kita ubah di musim ini? Tanya. Ini adalah tentang hari ini dan masa depan kita, saudara. Bukan apa yang sudah di belakang kita. Ini tentang hari ini dan masa depan kita. Kita tidak akan kembali kepada musim yang sebelum ini, tidak. Bukan apa yang sudah di belakang kita. Tidak salah kalau kita mengingati, tapi jangan sampai hal ini membuat kita stuck ataupun berhenti, sehingga kita menunggu keadaan aman, keadaan nyaman, baru kita mau membuat sesuatu. No, saudara. Jangan kita mengingatkan tentang apa yang di belakang kita sampai kita tidak melakukan kehendak rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, inilah saatnya saudara kita harus membuat suatu perubahan. Kalau kita memandang ke depan, ya, itu bermaksudnya kita harus membuat ataupun melakukan sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, dalam kepimpinan kita, di dalam apapun yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Harus membuat sesuatu perubahan. Mungkin kita tidak dapat mengubah keadaan yang kita alami saat ini. Ya, kita tidak dapat mengubah. Tetapi masa depan kita ditentukan oleh cara kita memandang masa depan itu. Kalau kita memandang apa yang berlaku pada saat ini, apa yang kita alami pada saat ini dengan sudut pandang yang negatif, kita tidak akan melihat masa depan itu dalam kehidupan kita, saudara. Kita hanya mau duduk diam, menunggu, mendengar sesuatu yang tidak baik. Tetapi kalau kita memandang masa depan itu dengan sudut pandang positif seperti Yosua dan Kaleb, kita akan melihat satu terobosan. Kerana bersama Tuhan Yesus pasti ada terobosan, ya. Pasti ada terobosan sesuai dengan iman dan cara pandang kita. Semuanya bergantung dengan kita, saudara. Makanya hari ini mari kita membuat sesuatu perubahan dalam kehidupan kita. Ya, engkau sebagai ibu bapa buat satu perubahan dalam keluargamu. Apa planmu untuk di musim ini sesuai dengan keadaan musim ini? Generasi muda, adakah kita cuma duduk diam menunggu melihat keadaan? No. Mari hari ini kita membuat sesuatu perubahan dalam hidup kita. Cara kita bekerja, cara kita berfikir, hubungan kita dengan Tuhan, buat satu perubahan, saudara. Ini bukannya masanya untuk kita duduk santai-santai. Ya, ini bukan masanya untuk kita enjoy dengan keadaan seperti ini, tidak. Ini adalah saatnya di mana kita harus membuat sesuatu perubahan dalam kehidupan pribadi kita, di dalam gereja kita, dalam pelayanan kita. Ya, mungkin keadaan ini boleh menghentikan pelayanan kita datang ke gereja. Tetapi kita sebagai pemimpin gereja, kita sebagai leaders, apa perubahan yang kita lakukan dalam pelayanan? Ya, fikirkan sesuatu, ubah sesuatu. Ya, untuk sesuai dengan musim yang kita alami pada saat ini. Karena kita tahu di saat kita melakukannya bersama dengan Tuhan Yesus, pasti akan mengalami terobosan. Pasti kita akan melihat hal-hal yang memberi kita sukacita, yang memberi kita kekuatan, saudara. Makanya mari terus fokus kepada visi dan tujuan
kehidupan Anda dan saya. Fokus kepada visi dan tujuan kehidupan kita. Ya, visi yang jelas membuat kita tahu ke mana kita melangkah dan apa sasaran kita. Kalau sekarang ini kita tidak mempunyai visi, kita tidak akan tahu apa tujuan kita, kemana kita melangkah, apa sasaran kita seterusnya. Ya, makanya mari kita terus fokus kepada visi dan tujuan kehidupan Anda dan saya. Makanya saudara, perubahan harus mulai daripada diri kita sendiri. Ubah pola hidup, ubah pola fikir kita, maka kehidupan kita akan berubah. Amin. Karena pola pikir kita adalah akar daripada segala tindakan kita. Sangat penting. Mulai dari diri kita sendirilah harus ada perubahan. Ya, maka kehidupan kita akan berubah. Jadi kesimpulan di sini adalah saya akan buka kembali dalam Bilangan 14 ayat 24, ayat 36, 37 dan 38. Ada dua hal yang kita pelajari dalam ayat ini. Ayat 24, tetapi hambaku Kaleb, kerana lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Ayat 36, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Ayat yang 38, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Ya, di sini kita melihat dua hal di mana Tuhan memberi upah ganjaran kepada Kaleb dan Yosua, begitu juga kepada 10 orang pengintai tadi. Ya, Kaleb dan Yosua, mereka dibawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Manakala 10 pengintai itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Makanya saudara, apa yang kita belajar daripada 12 pengintai ini, ya, sangat membangun kehidupan kita, membuat kita memikir sesuatu dalam kehidupan kita saudara. Karena dalam Efesus 6 ayat 8 mengatakan, kamu tahu bahawa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya daripada Tuhan. Amin. Yosua dan Kaleb menerima balasan daripada Tuhan. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Keturunannya akan memilikinya. Ini janji firman Tuhan. Roma 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau baik yang kita tabur, yang baik juga yang kita tuai. Begitu juga sebaliknya saudara. Makanya hari ini mari kita berbuat sesuatu yang baik, ya. Membuat sesuatu apa yang mau ya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena ada janji-janji Tuhan, ada upah yang akan yang menanti kita di saat kita setia, di saat kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka kerana ia adalah Tuan di atas Tuan dan Raja di atas segala Raja. Nah, dengar ini saudara, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Tidak sia-sia kalau kita setia saudara. Tidak sia-sia kalau kita percaya kepada Tuhan, mengandal kepada Tuhan dalam apapun keadaan. Ya, kita akan bersama-sama dengan Yesus. Ya, firman Tuhan ini sudah mengatakan. Dan Wahyu 3:21, ini janji Tuhan yang meyakinkan kita, yang meneguhkan kita pada hari ini. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Saudara, hari ini
mari kita ambil apa yang kita belajar pada hari ini. Jangan fokus kepada besarnya masalah Anda. Jangan biarkan pola pikir negatif mempengaruhi pikiran dan karakter kita. Terus memandang ke depan dengan iman, bukan ke belakang penuh ketakutan. Amin. Hari ini saudara, mari kita membuat sesuatu perubahan di musim ini. Jangan duduk diam. Kerjakan apa yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Apapun kata orang, apapun kabar-kabar di sekeliling kita, mari kita tetap terus kerjakan sesuai dengan keadaan pada saat ini. Makanya saudara, mari kita periksa pikiran kita. Apakah masih ada hal-hal yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan? Jika masih ada, mari kita perbaiki segera. Jangan tunggu. Hari ini saudara, hari ini perbaiki segera. Kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Makanya taklukkan pikiran Anda dan saya dalam Yesus Kristus. Taklukkan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah damai sejahtera itu tumbuh untuk memelihara kita sebagai hasil daripada kebenaran daripada Tuhan berdasarkan iman kita saudara. Makanya hari ini, inilah firman yang kita kongsikan bersama-sama, yang kita belajar bersama-sama pada hari ini. Bukan setakat saudara, tapi saya sendiri juga belajar akan hal ini. Ya, masalah memang ada dalam kehidupan kita saudara. Keadaan situasi kita pada saat ini tidak baik saudara. Tetapi pola pikir kita lah yang menakluk masalah yang di sekeliling kita. Pola pikir kita lah yang menakluk setiap pergumulan kita. Bukannya masalah itu, bukannya keadaan, bukannya kabar busuk itu yang akan mempengaruhi pola pikir kita sehingga kita mengalami tekanan saudara. Makanya hari ini kita tahu bahwa setiap orang yang baik, orang yang merdeka, kalau kita sudah berbuat sesuatu yang baik, kita akan menerima balasannya daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena firman-Mu sudah kami tabur, firman-Mu sudah kami lepaskan Tuhan. Tuhan, baik Kau bekerja dalam setiap kehidupan kami, fikiran, hati, roh, jiwa kami Tuhan. Biar firman ini menjadi benih yang subur dalam kehidupan kami Tuhan, berbuah 100 kali lipat dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang mendengar dan meresponi firman ini Bapa. Terus bekerja dalam pola pikir kami Tuhan, bawa pola pikir kami Tuhan menakluk setiap apapun keadaan di sekeliling kami. Bawa pola pikir kami seperti Yosua dan Kaleb, memandang sesuatu keadaan, memandang masalah itu daripada sudut yang positif Tuhan. Bawa kami Tuhan tidak fokus kepada besarnya masalah yang kami alami pada hari ini Tuhan. Bawa kami Tuhan tidak mengizinkan pola fikir yang negatif menguasai kehidupan karakter perkataan kami Tuhan. Bawa kami Tuhan terus memandang ke depan, bukan memandang ke belakang yang penuh dengan ketakutan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan, apapun pergumulan mereka pada saat ini, apapun pergumulan keluarga mereka saat ini Tuhan, yang sakit Tuhan, yang mengalami tekanan hidup, yang mengalami kehilangan dalam keluarga mereka Tuhan. Tuhan, Engkau akan menyelesaikan segalanya bagi mereka Tuhan. Engkau memberi penghiburan, Engkau akan memberi damai sejahtera, Engkau memberi pelepasan, Engkau memberi kesembuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Bawa mereka fokus kepada Engkau Tuhan, karena Engkau lah Tuhan Yesus yang akan menyelesaikan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Shalom, dan kita bersyukur karena kita telah diberkati di dalam hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan. Dan pada pagi yang indah ini juga kita diberkati melalui firman Tuhan. Firman Tuhan akan membawa kita kepada pola pikiran yang menakluk setiap masalah saudara. Begitu juga jangan fokus kepada besarnya masalah. Jangan biarkan pola pikir negatif mempengaruhi pikiran dan karakter kita. Terus memandang ke depan dengan iman, bukan ke belakang
dan penuh ketakutan, saudara. Makanya hari ini firman Tuhan akan menjadi satu landasan dan menguat dan meneguhkan iman kita. Ya, mari mempersiapkan hati kita untuk kita menerima tubuh darah Tuhan dan mempersiapkan persembahan Anda di hadapan Tuhan. Berilah dengan hati yang rela, berilah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, saudara. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Ya, persiapkan hati kita untuk menerima tubuh darah Tuhan, saudara. Ya, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang begitu indah pada hari ini. Kami menyerahkan setiap pribadi kami, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima tubuh darah Tuhan. Kami ingin terus berjalan di jalannya Tuhan, di dalam anugerah perkenan Tuhan, sehingga kami terus menjadi alat Tuhan, memberitakan bahwa kebangkitan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dibebaskan. Tuhan, pada waktu ini, saat ini, di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Yang kami roti melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disera mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disera bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, mari kita makan di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengambil air ini melambangkan darah Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, mari kita minum di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap jemaat umat Tuhan, kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur karena kita memiliki satu Tuhan yang telah memberi nyawanya untuk Anda dan saya, saudara, telah melunaskan segala sesuatu sehingga mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, percaya yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dibebaskan. Ya, mari kita berdoa. Ya, kita berdoa, apapun pergumulan Anda, apapun sakit penyakit Anda, mari datang dan fokus kepada Yesus dengan iman yang percaya. Saya percaya Anda akan mengalami sesuatu yang apa Anda inginkan, dan begitu juga bahwa persembahan kita di hadapan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari ini, membuktikan anugerah penyertaan-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami Bapa. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, di dalam kelemahan tubuh, kami berdoa Tuhan, dengan bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Hari ini akan mengalami kekuatan, yang lemah akan mengalami kebangkitan di dalam nama Yesus. Yang tidak ada harapan akan mengalami harapan yang luar biasa. Kehidupan mereka akan melihat terang kemuliaan yang luar biasa. Mereka akan melihat penyediaan, perlindungan, penjagaan Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan mereka. Kami datang membawa persembahan kami Tuhan di hadapan Engkau Bapa. Kuduskan semua persembahan ini Tuhan, supaya dipergunakan untuk kerajaan-Mu, membangun setiap program-program Tuhan di dalam setiap umat-umat dan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di atas nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa Roh Kudus sudah bekerja, kuasa firman sudah bekerja, dan kuasa di dalam nama Yesus tementerai terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan dan jamaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.